KP terkait gelar perkara khusus ijazah Jokowi, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, apa yang digali Bareskrim dalam gelar perkara khusus hari ini dan apa saja hasilnya baik dari masing-masing kubu maupun dari Bareskrim? Ya Friska, penyidik Bareskrim Polri mengakomodir pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan dan juga pembuktian sekaligus mengkonfrontasi antara pelapor dan juga terlapor. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menambah materi dan juga pendalaman dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Pihak pelapor dalam hal ini adalah TPUA, ini membawa dua ahli. Pertama, ahli digital forensik Rismon Sianipar, kemudian pakar telematika Roy Suryo. Usai melakukan gelar perkara khusus yang dilakukan sekitar pukul 10 pagi sampai sekitar pukul setengah 3 sore tadi, Roy Suryo menyampaikan beberapa poin yang menjadi poin pembuktian ataupun juga argumentasi yang menguatkan tudingan ataupun juga laporan yang dilakukan oleh TPUA. Pertama, Roy Suryo menyampaikan pihaknya telah melakukan error level analysis terhadap ijazah Jokowi, di mana menurutnya ditemukan error pada foto dan juga logo di ijazah Jokowi. Yang kedua, dari Roy Suryo ini melakukan face comparison atau perbandingan wajah yang ada di foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi. Dan menurutnya kedua foto tersebut tidak match, tidak sesuai begitu sehingga dinyatakan adalah orang yang berbeda. Roy Suryo juga mengatakan pihaknya melakukan perbandingan atau pembandingan terhadap 3 ijazah lain di mana ditemukan ada perbedaan dan dinyatakan atau diklaim oleh pihak Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi ini palsu atau tidak identik begitu. Selanjutnya Roy Suryo juga mempersoalkan soal lembar pengesahan dan juga ia mengklaim tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi yang ini menjadi hal yang krusial begitu untuk kemudian bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu menurut pihak pelapor dalam hal ini adalah TPUA. Kemudian kalau dari pihak terlapor Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan ini teguh pendirian, ia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan Bareskrim ini sudah sesuai dengan SOP, kemudian ia yakin bahwa nanti hasil dari gelar perkara khusus lanjutan ini juga akan sama seperti apa yang disampaikan oleh Bareskrim pada bulan Mei lalu yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini adalah ijazah asli atau dinyatakan identik. Dan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak Jokowi, Joshua Sinambela selaku ahli digital forensik, ia mengatakan bahwa metode yang dilakukan oleh Roy Suryo dalam meneliti atau menguji ijazah Jokowi adalah metode yang kurang tepat. Jadi error level analysis yang digunakan oleh Roy Suryo ini tidak tepat karena seharusnya metode ini digunakan untuk dokumen digital, bukan dokumen analog sebagaimana halnya ini adalah ijazah Jokowi. Jadi itu yang disampaikan oleh kedua belah pihak, pelapor dan juga terlapor. Kemudian saat ini Bareskrim masih melakukan gelar perkara khusus lanjutan secara internal. Jadi kalau soal hasil saat ini sementara saya belum bisa menyampaikan Friska karena dari Bareskrim belum ada pernyataan apapun terkait dengan hal ini. Demikian Friska. Asri, kita masih menunggu apa hasil dari pihak Bareskrim. Tapi saat ini kan tahapnya penyelidikan. Kalau sudah selesai gelar perkara khusus secara internal, apa kemungkinan proses selanjutnya yang bisa dilakukan dari pihak penyelidik? Ya proses yang bisa dilakukan oleh pihak penyelidik begitu ya di Bareskrim Polri usai gelar perkara khusus lanjutan ini tentu saja apabila memang terbukti berbeda dengan apa yang disampaikan Bareskrim di bulan Mei lalu, tentu saja ini akan naik ke tahap penyidikan begitu, kemudian ditetapkan tersangka dan lain sebagainya. Tapi kembali kita belum bisa menyimpulkan terlalu dini untuk menyimpulkan karena memang belum ada hasil yang dirilis oleh Bareskrim Mabes Polri. Kalau misalkan ini tidak dinyatakan apa yang menjadi argumen ataupun juga bukti-bukti yang ditambahkan oleh pihak Roy Suryo, oleh pihak TPUA selaku pelapor dalam hal ini, ya artinya tidak akan ada penyidikan dan ini tidak akan dilanjutkan. Kedua belah pihak pelapor maupun terlapor ini saling klaim mereka memiliki bukti yang kuat soal asli tidaknya ijazah Jokowi. Jadi ini masih perlu kita cermati Friska, bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan atau diambil oleh Bareskrim Polri dalam mengusut atau menindaklanjuti laporan atau tuduhan atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Demikian
Demikian Friska, kembali ke Anda. Kalau sebelumnya ijazah Jokowi disebutkan oleh Baris Krim Polri identik, apakah akan sebaliknya atau sama dengan hasil sebelumnya dari hasil gelar perkara khusus ini? Kita nantikan. Terima kasih Asri Gunawan, langsung dari Baris Krim Polri.